akhirnya pengumuman AAS 2025 telah dikirimkan. So di bulan ini, di bulan Juni, di tanggal 20-an, start from 20, 21, 22 dan 23 itu tuh pengumuman kelulusan bagi yang lolos Australian World Scholarship 2025. Dan di tanggal 23, 24-nya juga, after yang batch pertama informasi kelulusan, menyusul informasi untuk yang tidak lulus. Dan gue termasuk yang gak lulus. Dan tadi malam juga baru tidur jam 3 karena masih kepikiran, kayak masih fase-fase meratapi nasib ya. Why gitu loh, why kok bisa gagal di Australian World Scholarship di 2025 ini. Dan ini tuh my first time daftar S2. Pertama kali aku daftar S2 dan beasiswa, dan ini pertama kali juga aku ditolak gitu. Jadi di video kali ini adalah pengalaman dan tips and trick buat kalian yang mau daftar beasiswa, terutama yang AAS 2026 nantinya, yang wajib kalian hindari biar kalian tuh lolos dan gak bernasib sama kayak gue. Tips yang pertama adalah gue terlalu banyak minta saran ke beberapa orang yang menurut gue field study atau jenjang karir mereka tuh beda-beda gitu loh. Ada yang emang calon PNS, terus ada yang dosen lagi S3, terus ada mantan bos gue, terus ada mahasiswa yang lagi S2, yang mana studinya beda-beda, beasiswanya beda-beda. Dan gue itu sering minta komen dalam satu Gdoc yang komennya itu kadang beda-beda ya. That's why menurut gue di situ tuh lumayan bikin berantakan, karena kebanyakan saran kritik yang macam-macam kepalanya. Itu yang pertama. Jadi nextnya kalau kalian mau daftar beasiswa, cukup 1-2 mentor itu udah cukup banget. Jangan kebanyakan kayak gue yang ngebuat nanti malah the strong point of your essay itu gak kuat, atau kayak malah melebar kemana-mana dan gak fokus tertuju ke satu hal. Yang kedua, I'm using ChatGPT. Ini menurut gue kesalahan gue ya. Kayak setelah gue udah rangkum essay gue, ini gue itu nyalinnya tuh pakai Google Doc itu kebanyakan ternyata. Jadi kayak setiap essay yang gue buat itu yang mantap itu tuh kepanjangan intinya itu yang di situ tuh kepanjangan, yang hingga akhirnya harus gue masukin ke website yang 2000 kata ya kalau nggak salah, 2000 kata itu untuk 5 kolom. Jadi ya per kolomnya itu 300 kata aja sebenarnya. Nah di sini tuh menurut gue gak bagus di gue, karena waktu gue masukin itu ada yang kelebihan. Dan mungkin ketika gue mau masukin ke web tersebut, kalau gue using ChatGPT untuk ngerangkumin, ini the worst banget sih. Jadi essay gue yang menurut gue udah semantap itu harus bener-bener cuman disamariin sama ChatGPT. Pasti banyak yang tanya, lah kenapa pakai ChatGPT? Ya karena waktunya mepet. Ini tips ketiga juga, hindari waktu mepet. Gue waktunya mepet karena gue sambil kerja, sambil freelance, sambil ngurusin ini itu, hingga akhirnya gue tetap jadiin prioritas untuk kegiatan after office si proses beasiswa ini. Cuman ya itu di waktu mau submitnya itu gue buru-buru gitu loh. I'm using ChatGPT to make summarize my essay and I'm uploaded in the website. Ya karena kan summarize robot sama manusia itu beda ya. Ada beberapa poin-poin yang pasti miss, dan pasti para penilai itu kayak, lah ini bahasnya apa sih sebenarnya. Itu kesalahan gue banget. Jangan sampai kalian using ChatGPT to summarize your essay. Dan tadi deadline-nya jangan terlalu mepet. Terus dari materi essay gue atau my support statement gue itu, gue ngambil tema yang kekinian. Gue nggak bisa ngasih tahu karena ini masih gue pakai untuk daftar-daftar yang lain. Kalau masih dikasih kesempatan sama Allah buat gue bisa S2, jadi gue gak bisa share untuk tema dan lain-lainnya. Intinya tema gue lumayan unik, lumayan menurut gue sih menarik banget ya. Cuman emang gak yang sering orang gunakan. Orang kan gunanya mungkin lingkungan, mungkin lebih ke isu-isu masyarakat yang dalam skala sektor kecil. Sedangkan gue ini missnya ini gue terlalu besar mungkin ya, kayak skalanya gue langsung Indonesia. Gue nggak pengen fokus ke satu daerah, karena menurut gue kalau gue fokus di satu daerah, kasihan daerah yang lain. Padahal yang gue amatin ketika gue baca isi-isi orang tuh, mereka fokus ke satu daerah, fokus ke satu kelompok gitulah. Nah gue tuh terlalu melebar, kayak campaign yang gue ajuin di dalam isi ini tuh terlalu luas gitu loh, hingga akhirnya mungkin orang lihat kayak bias atau kayak ini kayaknya cuman angan-angan atau hayalan gitulah.
Jadi buat kalian yang lagi ngerangkum isinya, kalian mungkin lebih ke spesifiknya itu bangetin nggak apa-apa, karena ternyata ya beberapa orang atau beberapa judges itu masih suka hal-hal yang kayak gitu loh, kayak yang spesifik, meskipun kalau kita analisis ya impactnya lumayan kecil ya gitu, kayak langsung dalam satu sektor itu aja gitu loh, nggak kecil juga sih impactnya, sorry. Oke, intinya itulah ya, kalian harus lebih lebih clear lah dalam untuk tujuan campaign kalian di sport statement atau isi itu. Nextnya lagi adalah I think that's it sih, kayak kesalahan-kesalahan gue yang harus gue perbaikin terkait untuk support dokumen lainnya tuh gue masih aman sih, kayak dari mulai AB-nya PZ, terus kayak recommendation letter, gue pakai cap juga instansinya. Intinya kayak semua udah gue checklist dan gue check it's perfect. Jadi pasti miss gue itu lebih ke yang tadi gue jelasin, kesalahan gue using ChatGPT, kesalahan support statement gue yang masih jelek banget, terus juga deadline yang gue mepet juga, terus pemilihan kampus ya gue nggak tahu sih ini bisa jadi penilaian atau enggak. Nah kalau untuk yang pemilihan kampus, menurut gue ini emang dimudahkan banget sih sama si Australian Award Scholarship, karena kita tuh milih 3 opsi yang nantinya bakal bisa masuk 1, 2, atau 3, dan itu seharusnya itu emang bener-bener ngebuat kita enak gitu loh risetnya ininya. Dan di gue juga, gue jujur gue nggak yang begitu maksimal, dan ini pilihan 1, 2, 3 gue kadang nggak relate loh, relate-nya tuh nggak yang relate banget gitu loh, kayak malahan jadi perbedaan major gitu loh, bukan majornya sama dalam 3 universitas berbeda, tapi 3 universitas berbeda dengan 3 major yang beda juga. Ini nih, jadi kalian yang mau daftar AS mungkin lebih ke major-majornya disamain yang mirip-mirip banget, terus universitasnya dibedain nggak apa-apa, karena emang kan kita dapat kota pilihan 3. Ya, that's it sih pengalaman yang bisa gue share terkait why I'm felt. Semoga beruntung buat kalian yang nanti di 2026 ambil AAS, dan buat teman-teman yang setim sama gue yang di AAS tahun 2025 ini nggak lolos, semoga kita dapat rezeki di tempat lain, kita bisa lolos di beasiswa lain, kita bisa S2 di tempat yang itu takdir kita. Ya, semoga kegagalan ini ngebuat gue semakin prepare, semakin untuk bisa matengin konsep dan lain sebagainya. Dan ya, I'm ready, dan gue udah ikhlas, siap buat buka opportunity di hal lain. Stop untuk begadangnya, karena tadi malam gue kepikiran banyak hal, kayak sedih aja sih ya, wajar lah ya. Ya semoga next bakal lebih bagus lagi, lebih nice hasilnya juga, semoga oke. Thank you for watching this video. Buat kalian yang suka, like, comment, dan share please. And yang mau tanya-tanya juga atau yang mau ngajak kolaborasi, boleh banget. Thank you for watching, bye bye.